Shalom adik-adik, shalom papi mami. Kami berharap semuanya dalam keadaan baik, semua dalam keadaan yang sehat, dan kita bersyukur tangan Tuhan terus memberikan perlindungan, penyertaan buat setiap kita. Siapkan hati untuk beribadah, dan karena kita menghormati Tuhan, mari berikan yang terbaik, sikap hati yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh beribadah, itu karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami beribadah karena kami cinta Tuhan, karena kami kangen sama Tuhan, kami pengen mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Urapi setiap adik-adik Starji, urapi papi mami, urapi seluruh keluarga besar kami, urapi setiap kami yang menyaksikan bahkan mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Urapi semuanya, berkati semuanya, dan kami percaya kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang menyertai dan mengurapi kami. Oleh kuasa Roh Kudus, mujizat dan kesembuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kuduskan ibadah ini dari awal sampai akhir. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman kita perkatakan Mazmur 91 dengan hati yang percaya dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga artinya satu, pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman ini. Dua, penuaian terbesar dan terakhir. Tiga, bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali ke Yerusalem. 5, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Shalom adik-adik, shalom Kak Susi, shalom Kak Sigit. Gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Kita sapa adik-adik yuk. Ayo. Shalom adik-adik, shalom papi mami. Apa kabarnya? Kakak harap adik-adik dan papi mami semuanya dalam keadaan sehat ya. Adik-adik sudah siap kan beribadah? Ayo kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau nyanyi Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai
dalamku, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikut ilmu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji huri setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikut ilmu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Kita mau nyanyi kudaki-daki. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun-turun, turun-turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun-turun, turun-turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Yeay. Masih siap memuji nama Tuhan kan adik-adik? Masih dong kak. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku.
hanya Tuhan Yesus, penebus dan penyelamat kita. Sebab itu layak kita memuji dan menyembahnya dengan kesungguhan hati adik-adik ya. Betul sekali adik-adik. Nah, saat ini kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya sebagai Raja yang akan datang menjemput gerejanya. Termasuk adik-adik, kakak-kakak, papi mami juga ya. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk. Kakak mau ajak adik-adik untuk menyembah Tuhan. Siapkan hati adik-adik untuk menyembah Tuhan lebih lagi ya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup, rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus, pulihkan kami Tuhan Yesus. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Nah adik-adik, ikutin Kak Susi menyembah. Kita sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus baik, Kau teramat baik. Haleluya. Haleluya. Ku
waktunya adik-adik mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik untuk dengarkan firman Tuhan. Mari angkat tangan, kita nyanyi lagu ini dengan kesungguhan hati. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Yanti di ibadah online Star G. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Kakak harap kalian semuanya sehat dan baik ya. Nah adik-adik, sebelum kakak sampaikan firman Tuhan untuk minggu ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan, boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami, biarlah kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu, terlebih menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, minggu ini, pagi ini, Kak Yanti mau cerita tentang Paulus. Siapa adik-adik? Iya benar, Paulus. Paulus menyembuhkan orang lumpuh adik-adik. Nah diambil dari kitab Kisah Para Rasul ayat 14, ayat 8 sampai 20. Nah Bapak Paulus ini ada temannya adik-adik. Itu namanya Bapak Barnabas. Suatu hari Bapak Paulus dan Bapak Barnabas ini pergi ke kota Listra. Kota mana adik-adik? Iya, Listra. Nah, lalu Paulus dan Barnabas memberitakan Injil kepada semua orang di Listra. Di situ ada orang yang mendengarkan Paulus. Orang itu lumpuh, tidak bisa berjalan sejak lahir. Lumpuh adik-adik, lumpuh itu tidak bisa berjalan, tidak bisa berlompat. Nah Paulus ingin menyembuhkan orang lumpuh itu. Lalu Paulus itu berkata, berdirilah tegak di atas kakimu. Nah seketika itu juga orang lumpuh itu sembuh. Lalu kakinya melompat dan bisa berjalan lagi adik-adik. Dia bersuka cita. Nah di situ orang banyak yang melihat itu heran dan berkata, dewa-dewa telah turun menjadi manusia loh. Nah mereka menyebut Barnabas itu sebagai dewa Yus dan Paulus itu sebagai dewa Hermes.
Nah, apa yang terjadi? Tetapi Paulus dan Barnabas berkata bahwa mereka semua itu manusia biasa seperti kalian semuanya. Nah, Paulus berkata semua orang di Listra tidak boleh menyembah dewa dan harus menyembah kepada Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tiba-tiba semua orang Listra itu menjadi marah karena akan perkataan Paulus itu. Lalu orang-orang Listra itu menangkap Paulus dan melemparinya dengan batu. Nah, Paulus itu dilempari dengan batu. Setelah itu karena mengira Paulus itu sudah mati, sudah tergeletak adik-adik Paulus. Orang Listra itu menyeretnya keluar kota. Nah, kemudian ada teman-teman Paulus yang menolongnya. Ternyata ada kabar baik. Ternyata Bapak Paulus itu masih hidup adik-adik. Nah, akhirnya walaupun terluka Paulus kena batu tadi, Paulus tetap pergi memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, amin. Nah, inilah firman Tuhan yang sungguh sangat singkat, tetapi adik-adik harus mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita baca ayat hafalannya ya adik-adik yang diambil dari Mazmur 121 ayat 2. Begini firman Tuhan, pertolongan ialah dari Tuhan. Ulangi sekali lagi adik-adik ya. Mazmur 121 ayat 2. Pertolongan ialah dari Tuhan. Nah adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa satu, Tuhan berikan kita kuasa untuk mengusir roh jahat dan melepaskan orang-orang yang terikat oleh kuasa roh jahat. Kedua, jika kita melakukan kehendak Tuhan, kita pasti ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Adik-adik, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Adik-adik, kakak mau berdoa buat adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang sudah kami dengar. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah ingatkan kami hanya kepadamu kami memuji, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami percaya. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup untuk menolong kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terpujilah namamu. Tuhan Yesus, Kau berkati adik-adik kami Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Kau beri kesehatan, kekuatan yang daripadamu. Kau berkati mami papi dalam segala lingkup kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan setiap kami pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa lagi bersama Kak Yanti lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus hadir mengurapi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong adik-adik bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak Starji yang melayani dan kami semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa buat adik-adik Starji dan papa mama yang sedang sakit. Tuhan lawat, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat lingkungan kami tinggal, damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di lingkungan kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di kota ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari anak-anak Star Generation, angkat tanganmu. Mari Om Rudi akan berdoa saat ini. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Saat ini Om Rudi berdoa buat anak-anak Star Generation. Anak-anak yang sekolah minggu di GBI Metro Permata. Mulai dari yang paling muda, yang masih bayi, sampai anak-anak yang sudah sekolah. Tuhan, Kau memberkati mereka, mengurapi mereka Tuhan, memberkati satu demi satu. Tuhan, tolong setiap anak-anak ini Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang cerdas, mereka menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua, mereka menjadi anak-anak yang mengasihi saudara-saudaranya.
tekun berdoa dan membaca Alkitab. Tuhan tolong anak-anak ini Bapa, dalam sekolah mereka beri hikmat, dan juga Tuhan kelanjutan sekolah mereka, biar mereka mendapatkan sekolah-sekolah yang terbaik di dalam negeri, di luar negeri. Berkati setiap orang tua, berkati juga setiap pekerjaan orang tua, berkati setiap guru-guru sekolah minggu, pekerjaannya, kuliahnya, Tuhan yang menolong memberkati. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Star